Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'a huda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sahabat kurma yang saya cintai dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita tentunya kehadiran Ilahi Rabbi dipertemukan kembali dalam rangkaian ta'abudiyah pada bulan suci Ramadan ini, yang merupakan sebuah momen yang terbaik yang dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai grand design agar hidup kita dapat menuju kepada nilai-nilai terbaik sebagai seorang hamba, yakni abdul muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat kurma yang saya cintai dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan kehidupan yang saat ini kita jalani merupakan sebuah fase, proses yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai masa-masa kita pembekalan atau masa pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak kita dapat mencapai keselamatan. Bahkan keselamatan itu bukan hanya kelak nanti di akhirat, tapi juga kita diperintahkan banyak nas-nas dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya keselamatan itu harus kita capai baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebuah doa misalnya yang sangat familiar yang sering kita baca dalam Al-Quran disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan hasanah selama di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan hasanah kebaikan pula di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab siksa api neraka. Sahabat kurma yang saya cintai dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam fase dan proses ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan dan membuat sebuah grand design kehidupan, bahwasanya manusia yang selamat tersebut sebagaimana harapan dalam doa kita hanya satu, yaitu insanul muttaqin, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di dalam Al-Quran, nas-nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang perintah agar kita bertakwa. 232 bahkan tercatat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kalimat takwa yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya ketakwaan itu. Sahabat kurma yang saya cintai dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masuk dalam bulan Ramadan, sebuah bulan yang diproses sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu
kita agar takwa sebagai satu-satunya jalan keselamatan tersebut dapat menjelma di dalam pribadi seorang mukmin. Oleh karena itulah dalam surat Al-Baqarah 183 jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tujuan dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan, endingnya adalah, outputnya adalah la'allakum tattaqun. Sahabat kurma yang saya cintai dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita harus mengkaji dan menggali lebih dalam lagi, puasa seperti apa yang dapat menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Apalagi kita tengok dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat la'alla. La'alla di dalam bahasa Arab maknanya adalah litaraji, harapan, keinginan. Harapan dan keinginan seorang tentu tidak merupakan bukan sebuah kepastian. Boleh jadi terjadi ataupun tidak terjadi, itulah yang dinamakan dengan harapan. Oleh karena itulah puasa Ramadan yang kita lakukan tidak 100% atau serta-merta puasa bertakwa, tidak. Tapi harus ada proses, harus ada ikhtiar, jiddiyah, kesungguhan kita agar benar-benar kita dapat memproses diri kita menjadi abdul muttaqin sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini rahasianya kenapa dalam surat Al-Baqarah 183 ini Allah Subhanahu wa ta'ala panggil perintah untuk mengerjakan puasa ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Pada dalam Al-Quran kadang Allah menyebutkan ya ayyuhan nas, kadang ya bani Adam. Tapi Allah sebutkan khusus untuk perintah melaksanakan ibadah puasa ini adalah wahai orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itulah jiddiyah dan kesungguhan kita berproses dalam bulan Ramadan ini dengan dasar keimanan yang ada di dalam diri kita dan hanya mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata, baru kita dapat menjadi insanul muttaqin atau abdul muttaqin, sebuah jalan untuk menuju ketakwaan, atau boleh dikatakan Ramadan adalah jalan untuk menuju takwa. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.